semuanya, selamat datang di IP Talks, tempat kita membahas tentang dunia penerbangan. Dari balik layar kokpit sampai ke balik layar dunia aviasi. Nah, nama saya Venetia Raffinaldi, saat ini saya bekerja sebagai First Officer di PT Citylink Indonesia. Dan bersama saya ada, silakan. Nama saya Pahlawan Arfianto, saya bisa dipanggil Wawan. Atau terkenal juga dengan nama Papa. Oh ketawa. Lebih mesra, lebih Iya, akrab gitu ketawa. ya, Biasanya panggil Papa. orang-orang nggak ketawa karena udah nggak lucu. Tapi ini saya terbang di Garuda Indonesia dan saat ini di Airbus A330 sebagai kapten. Jadi kami ingin mengajak teman-teman semua untuk terbang lebih tinggi lewat cerita dan insight mengenai seputar dunia pilot pesawat dan industri penerbangan di Indonesia yang pada saat ini terus berkembang. Dan juga hari ini kita kedatangan tamu ini ya, tamu istimewa nih, Kapten, seorang pengamat penerbangan yang pasti teman-teman semua udah pada tahu lah ya, udah malang melintang di dunia transportasi udara dan udah sering muncul banget di sosial media. Kita sambut, cie, Bapak Alvin Lee. Makasih. Oke. Tuh, kabar Pak sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah ya. Sehat, masih Iya. hidup, masih bisa ketawa-ketawa. Alhamdulillah. Sebenarnya saya selalu ketemu Pak Alvin Lee itu udah sering gitu kan, tapi belum pernah ngobrol secara banyak, curhat, ya kan, ngomongin dunia penerbangan gitu kan. Kalau orang bilang mungkin beda generasi, tapi saya menolak itu. Saya Gitu menolak ya. itu ya, karena yang namanya dunia penerbangan itu generasinya selalu Selalu terbang tinggi. iya, Selalu benar. generasi gitu kan. Selalu ngikutin Gitu. perkembangan. Ya kan, kita sering ketemu kan. Sering Cuma- ketemu, ya beda generasi sih. Saya masih sekitar 20 tahun di bawahnya Kapten Papa. Seumuran Gitu, kita berarti ya. Seumuran, ya. Oke. Kita aku tanya ke Kapten Papa dulu ya. Cap, Apa tuh? ini pengen ngebahas soal agak sedikit sensitif Oke. karena ini hubungannya sama dapur. Pengen ngebahas sedikit tentang gaji pilot di Indonesia. Oh. Emang Karena- sensitif itu. Iya, sensitif Iya, emang sensitif itu. Kalau ngebahas gizi pilot itu. Sempat ada selentingan nih yang Hmm. ngomong gitu, pilot tuh kan kerjanya cuma duduk ya. Oke. Tapi kenapa pendapatannya tuh tinggi gitu? Padahal kan yang kerja tuh autopilot. Pesawat tuh kan sekarang udah bisa terbang sendiri. Pilot tuh cuma duduk aja. Gimana tuh? Coba. Sebenarnya yang jadi bintang tamu siapa? Enggak. Ini dari pandangan Kapten Papa dulu. Nanti Pak Alvin ada waktunya. Kita perlu memisahkan antara pekerjaannya sama gajinya. Tapi kalau dibilang kerjaannya pilot itu duduk aja, saya sih belum pernah melihat pilot yang kerjanya nggak duduk sih. Iya lagi. Itu satu gitu kan. Karena untuk kita mulai pekerjaan, untuk kita menyelesaikan pekerjaan itu memang kan harus duduk ya. duduk di Iya. kokpit gitu kan. Ada desain yang dia berdiri nggak pesawatnya? Kalau tidur saya pernah lihat, tapi berdiri juga nggak ada. Gawat itu kalau berdiri. Iya kan? Pekerjaannya emang duduk, Nes. Iya, Emang oke. duduk. Kan kita tahu di kokpit itu memang desainnya duduk karena memang salah satunya adalah kalau pada saat pekerjaannya itu memakan waktu yang lama gitu, kalau nggak duduk ya akan sebagai manusia tuh akan capek dia kan, Iya. fatigue kan gitu. Iya. Dan memang Duduk aja diperlukan. bisa fatigue ya, Kap. Iya, tapi itu nggak duduk-duduk aja Iya gitu sih. dan nggak ngapa-ngapain untuk mencapai satu kompetensi di mana bisa duduk dalam kokpit itu membutuhkan waktu, knowledge, skill dan banyak hal yang lain lagi. Belum ngomongin mengenai responsibility, mengenai tanggung jawab, ngomongin accountability, gitu kan, dan tugas-tugas dan SOP yang lain. Tapi yang dilihat itu kan hanya hasilnya kan. Orang itu kan pasti Pak Alvin juga bisa melihat. Yang dilihat sama orang itu kan hasil, misalnya di sosial media gitu, di post gitu kan. Hasilnya dia gitu kan. Proses Tapi editingnya, proses nge-take videonya gitu-gitu kan orang ngeliat ya. Enggak, tapi maksud saya tuh dari ketika dia untuk mencapai di situ gitu. Iya. Oh, oke. Ratusan, ribuan jam terbang tersebut kan prosesnya tidak dilihat kan. Terus untuk mendapatkan itu proses di rumah ketika dia belajar di sekolah, di flying school itu udah dilihat kan. Oh, iya. Gitu. Jadi sebenarnya dibalik gaji, intinya kayak dibalik gaji yang
katanya besar itu, pendapatan yang besar itu ada Oh. tanggung jawab, ada kerja keras, ada komitmen seumur hidup buat Oke. belajar. Tapi Buat ini menarik ngomongin gaji besar karena saya waktu pertama kali 21 tahun yang lalu jadi pilot itu Oh. dikatakan Mhm. bahwa the golden age of aviation itu it's over sebenarnya. Oke. Jadi kalau kayak dulu itu penerbangan itu kan glamor gitu. Mhm. Glamor terlihat apa ya? Keren, kayaknya Mhm. jalan-jalan gitu kan. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak begitu gitu. Kalau sekarang itu sudah shifting gitu. Aha. Jadi tuntutannya itu lebih banyak, nggak bisa hanya tahu mengenai bagaimana cara menerbangkan pesawat itu nggak cukup Mhm. gitu loh. Jadi untuk menjadi seorang pilot itu nggak hanya tahu teknis menerbangkan pesawat Mhm. ya, tapi juga tahu bagaimana caranya menghandle tim dengan baik Iya. gitu, berkomunikasi dengan tim dengan baik gitu kan, CRM ya menghandle kalau penumpang bahasanya. gitu kan. Mhm. Jadi terus begitu itu door close terus take off, kalau penumpangnya sakit Mhm. gitu, itu yang ditanya ya pilotnya, ini Iya masih benar gimana? sih. Iya lagi. Kalau ada kerusakan mesin, Yang ya ditanya pilotnya yang pilotnya menghandle. juga, Jadi iya juga. bersamaan dia harus jadi teknisi juga di situ kan Aha. gitu. Jadi nggak hanya cukup hanya bisa menghandle si pesawat tersebut kalau menurut Oke. saya gitu loh. Terus kalau ngomongin gaji dibandingkan sama apa gitu? Apakah dibandingkan dengan yang gajinya nggak sama gitu kan? Mhm. It's not apple to apple gitu. Iya, benar Kalau sih. menurut aku sih gitu. Kalau mau ngebandingin itu harus begini. Harus ngelihat bahwa setiap orang itu mempunyai alat, mempunyai tools untuk Mhm. bekerja Mhm. gitu, untuk bekerja. Kalau Anda misalnya menjadi juru tulis, Mhm. alatnya apa gitu. Iya. Juru tulis gitu kan. Kalau Anda merusakkan alat itu, bisa ganti nggak? Ah. Gitu. Tahu nggak kalau jadi pilot itu? Kalau ngerusakin alatnya 7 turunan jadi pilot semua itu nggak bakal bisa ganti. Nggak bakalan bisa ganti gitu. Jadi Iya nggak fair lagi. juga kalau dibilang gajinya gede, enggak gitu, enggak. Kalau menurut saya gitu sih. Terlalu banyak beban yang harus Iya, terlalu ditanggung jadi- nih. Nah, kalau Pak Alvin sendiri nih, menurut Pak Alvin sebagai pengamat penerbangan tentunya ya, kenapa sih masih banyak orang tuh yang salah paham mengenai profesi pilot ini sendiri gitu? Iya gini. Tadi kan dibilang pilot itu duduk ya. Iya. Saya 10 tahun kerja saya juga duduk tuh di DPR. Iya. Duduk ngomong. Nah, Kan? Ya benar. itu kan bukan duduknya. Duduk itu untuk posisi dia bekerja. Mhm. Nah yang bekerja kan apa? Otaknya Mhm. ya, dan persiapannya. Dan pilot itu bukan sekedar menerbangkan pesawat, tapi setiap saat harus siap mengatasi penyimpangan-penyimpangan, weather, Mhm. traffic, mungkin juga teknis. Mhm. Dan jangan lupa, terutama kapten sebagai pemimpin penerbangan, itu dia juga bisa melakukan tindakan hukum jika ada unruly passenger. Betul. Nah, Iya. hal-hal seperti itu banyak sebetulnya. Mhm. Nah, ini masalahnya publik nggak tahu apa yang harus dilakukan. Pre-flight misalnya, Mhm. briefing di flop. Flop itu flight operation ya. Iya. Itu kan briefing rutenya mana, penumpang berapa, Mhm. kemudian kargo berapa, fuelnya, kemudian rute alternate dan sebagainya. Itu kan semua di brief. Sebelum berangkat juga masukkan ininya FMC, flight plan FMC, Iya. masukkan semua kan. Itu kalau semuanya berjalan mulus. Kalau tidak itu kan tetap ini harus ada decision making di sana. Dan jangan lupa setiap kali terbang itu bawa nyawa berapa ratus. Betul. Itu kalau bahasa Inggrisnya no play, nggak main-main gitu. Iya, tapi jadi pemikirannya begitu kan. Jadi Iya. begitu itu door close, begitu take off. Iya. Ya begitu take off. Itu si pilot ini itu akan menjadi security, Iya. ya kan, teknisi, Iya. gitu, dokter, Udah semuanya di sana. semuanya di situ, Semuanya di situ hukum, ya. judging gitu Iya. kan, akan memutuskan Iya. apa gitu, dia jadi di situ semua. Jadi kalau zaman sekarang orang itu menganggap bahwa pilot itu hanya mengoperasikan pesawat pakai autopilot. Iya. Itu bukan salah kaprah sebenarnya. Memang benar memang Benar. dipakai, cuma nggak cukup Autopilot hanya kan itu harus aja. di-input juga. Iya. Iya, harus diinput juga gitu kan. Iya. Jadi banyak hal yang nanti kalau teman-teman
penerbang yang baru masuk gitu di Indonesia, baru menjadi penerbang dan melihat bahwa itu kehidupannya memang sesuatu yang glamor atau sesuatu yang keren gitu ya. Tapi mungkin kata-kata itu kita Nggak mesti glamor shifting. deh. Saya tahu kehidupan pilot seperti apa. Kalau katanya anak skena tuh nyampe banget, nyampe. Iya, nyampe nggak gitu. Itu belum, sebenarnya belum gitu. Belum. Kata terbaru Pak, generasi sekarang Iya, bilang gitu, generasi. udah nyampe gitu. Belum. Jadi Belum. pilot itu ya just starting. Iya. Bener sih. Kebayang nggak? Pola tidur itu juga irregular. Benar. Ya, Benar. harus Social life sudah ada di bandara let's say jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nanti terbang setelah sekian jam, ketika orang lain kerja mendarat jam 10 pagi tapi harus tidur karena untuk persiapan next flight. Itu metabolisme kacau semua. Iya, betul. Kalau nggak fisiknya nggak prima, susah. Makanya jadi pilot itu kan nggak gampang. Betul. Setelah jadi setiap 6 bulan itu harus recurrent. Iya, betul. Recurrent, ada ground class, ada simulator, ada tes kesehatan. Jadi nggak gampang dan semua regulasi terbaru harus update, informasi tentang bandara, perubahan setting di pesawat. Nggak pernah selesai belajar itu. Betul. Makanya tadi saya bilang kan, kalau jadi pilot itu sebenarnya komitmen untuk belajar seumur hidup. Iya. Iya kan? Iya. Karena sebagai menjadi pilot itu ada dua pemikiran gitu ya. Pilot itu adalah suatu pekerjaan, profesi, atau pilot itu adalah suatu kehidupan. Gitu. It's a life or is it a job? Gitu. Jadi kalau itu hanya job gitu, ya bangun hanya bekerja aja gitu kan. Tapi kalau menurut saya itu is a life. Gitu loh. Jadi menjadi seorang pilot itu bukan suatu pekerjaan tapi suatu kehidupan yang kita itu harus jaga. Dari kita tidur, kita istirahat, itu istirahat pilot gitu loh. Karena bayangin, take off paling pagi jam 5 ada. 5.30 ada kan? Itu berarti harus bangun jam berapa tuh? Jam 1, jam 12? Iya, 1:30, jam 1, 1:30 lah itu. Iya kan, bangun kan, dijemput kan? Iya, benar. Iya kan, gitu. Bayangin aja harus tidur rata-rata 8 jam. Iya. Kalau mau fresh gitu kan, pasti 8 jam. Berarti tidurnya di sore dong. Iya kan? Orang-orang tuh lagi it's happening gitu. Iya, budaya kita di Indonesia itu mall belum tutup, gitu, jalanan masih rame gitu. Tapi kalau sebagai orang yang berkeluarga terus kita tidur jam segitu, kita dianggap orang tua nggak sama anak. Iya benar lagi. Tapi belum tidur. Tidur. Akhirnya di situ beratnya. Itu yang publik kan nggak tahu. Iya, benar. Jadi kelihatannya glamor. Ayo shoot glamor, enggak juga gitu. Mana ada pekerjaan yang kayak jam 5 pagi, jam 4 pagi gitu melakukan approach di Papua gitu kan, masih gelap gitu kan, matahari terbit gitu malah orang udah tidur, kita jam 10 mau take off ya kan, ya benar-benar. Ternyata sekompleks itu ya kehidupan dari seorang pilot gitu kan. Padahal dilihatnya kalau di bandara, di sosial media tuh kayaknya jalan pakai seragam, pakai bawa koper kayak enak banget. Kalau gitu. di media sosial semuanya juga kelihatan enak. Semuanya indah. Dunia itu semuanya indah. Iya lagi benar-benar. Iya lah. Yang kita posting-posting juga pasti yang enak-enak. Kalau yang nggak enak kan kita simpan sendiri. Iya, tragedi soalnya kan. Tragedi disimpan. Tapi kalau humor gitu kita posting. Memang itu biasa Pak ya. Bisa begitu kan. Iya. Oke. Sekarang aku pengen geser dikit nih ke yang agak lebih serius, Pak Alvin. Oh, tadi nggak serius ya? Tadi belum serius, tadi pemanasan dulu kita. Nah, kita geser ke konteksnya ini dunia penerbangan di Indonesia. Kan waktu pandemi kemarin nih Pak Alvin, itu kan kita tahu ya dunia penerbangan tuh bener-bener ngap-ngapan gitu kalau bahasa Belandanya ya. Coba kan sekarang kan sudah mulai bandara udah mulai ramai lagi, penerbangan udah mulai banyak lagi gitu kan. Nah, menurut Pak Alvin nih gimana sih kondisi industri penerbangan sekarang setelah pandemi? Apakah sudah kembali lagi atau masih perlu ditingkatkan atau gimana tuh? Iya. Jadi gini, saya bicara berdasar data aja. Oke. Ya. Berdasar data yang saya
pegang ini dan data ini data resmi yang dipublikasi oleh pemerintah. Oke. Ya, jadi kita bandingkan jangan 2018 deh, karena 2018 ini puncaknya Indonesia, penerbangan di Indonesia. 2019 agak turun. Jumlah penerbangannya turun, jumlah penumpangnya turun karena 2019 tol lintas Jawa ini sudah beroperasi sehingga banyak rute misalnya Jakarta Surabaya, Jakarta Semarang ini udah dilewati. Udah lebih banyak pilihan transportasinya ya. Nah, kita lihat 2019 itu ada 444 rute domestik. 2024 ini tinggal 312. Oke. Ya. Oke. Kurang Jadi 100 lebih. kita susut sekitar 25% dibanding Iya. 2019 jumlah rutenya. Jumlah kota yang terhubung ini juga susut. 2019 itu ada 145 kota yang dilayani penerbangan. Oke. 2014 itu tinggal 118. Jadi kita susut sekitar 30 kota yang tadinya dilayani penerbangan sekarang tidak ada penerbangan. Oke. Ini seluruh penerbangan di Indonesia, Pak? Iya, Maksudnya? ini domestik yang ya? domestik. Maskapai. Saya nggak ngelihat yang internasional ya. Oke. Jumlah airline-nya kurang lebih stabil 12, 13, 14. Jadi kita ini sebetulnya dibanding 2021 saja, yang ini 2021 kan pandemi ya. Kita ini lebih rendah. Jumlah rutenya, jumlah kota terlayaninya, dan kita harus cari kenapa. Karena kalau saya lihat jumlah penumpang terangkut ini 2019 itu domestik 79,5 juta, 79 juta setengah penumpang rute domestik. 2023 65,9, hampir 66. 2024-nya turun 65,8. Jadi bukan cuma stagnan tapi sedikit turun. Oke. Karena apa? Rutenya berkurang. Oh iya. Jumlah kota yang dilayani berkurang. Saya menganalisis ini, saya bandingkan dengan rute internasional. Kalau 2024 dibanding 2023 domestik ini stagnan, justru cenderung sedikit lebih rendah. Internasionalnya itu tumbuh 21%. 2023 itu cuma 29,2 juta penumpang, 2024 36,1 juta. Naiknya lumayan signifikan 21%. Berarti apa? Lebih banyak yang terbang ke luar negeri. Atau dari luar negeri ke sini. Iya, ini yang berangkatnya. Saya melihat departure-nya saja. Ini juga terbantu dengan jumlah penumpang ke luar negeri itu rombongan umroh. Itu cukup besar. Tapi juga kita perhatikan airlines di dalam negeri ini juga banyak yang tadinya ini strategi bisnisnya adalah domestik, seperti Citylink misalnya lah. Ini kan Citylink. Citylink kan sejak awal itu kan strategi bisnisnya konektivitas domestik. Pelita itu juga domestik. Sekarang harus mengejar internasional. Karena apa? Kalau nggak ada internasional, nggak bisa meraih laba di dalam negeri. Karena tarif batas atas untuk domestik, yang diatur kan domestik. Tarif batas atas sejak 2019 ini sama sekali nggak boleh naik. Sedangkan biaya operasi airline sejak 2019 kan naik. Naik terus sih, benar. Sewa tempatnya naik, kemudian biaya-biaya lain naik. Saya nggak tahu gaji naik atau tidak kan. Ya nggak mungkin lah. Biaya airport naik, biaya airnav naik, semuanya. Tapi harga tiket nggak boleh naik. Nah, ini yang membuat airlines ini kesulitan keuangan. Karena margin untuk industri penerbangan ini, airlines itu kalau bisa dapat margin 3% aja udah bagus banget ya. Udah sehat banget. 3%.
airlines kita umumnya 1-2%. Kalau ini di cap terus, ya susah. Nah, sebaliknya untuk rute internasional itu mengikuti mekanisme pasar. Ketika sepi mereka bisa turunkan, pokoknya nggak rugi, nggak apa-apa, rugi-rugi dikit nggak apa-apa. Tapi ketika rame, harga tiketnya juga naik dan pendapatannya dolar. Jangan lupa, untuk internasional dapat dolar. Airlines kita pengadaan pesawat, sewa pesawat dolar, asuransi dolar, spare part dolar. Pendanaannya juga banyak, pendanaan dari luar negeri. Bayar angsuran, bayar bunganya dolar. Nah, ini perlu kita cermati. Jadi kondisi industri ini di dalam negeri saya menilai nggak sehat-sehat amat dan masih jauh dibanding pra-pandemi. Belum lagi ada masalah mendasar di industri transportasi udara, yaitu masih terjadi kelangkaan suku cadang pesawat. Ketika pandemi kan di seluruh dunia pesawat ini tidur semua kan. Tapi walaupun pesawat itu tidur, kan jadwal maintenance-nya ada. Tapi karena tidak terbang, tidak ada revenue, ya sudah overlap. Begitu pandemi selesai mau menghidupkan pesawat lagi kan butuh spare part banyak ini. Nah, ini rebutan spare part sampai sekarang pengadaan masih spare part terjadi, ya? masih. Engine juga demikian. Jadi kalau kita melihat di Indonesia banyak AOG, aircraft on ground, pesawat yang tidak diterbangkan, itu karena ada masalah-masalah pasokan teknis ini. Tapi kalau dilihat dari sisi begini kan berarti ada concern dari konsumen gitu kan, dari penumpang gitu kan, gitu. Nah, saya coba kalau melihat dari POV organisasi nih, gitu kan kita ngomongin IP kan suatu asosiasi gitu kan, gitu. Apa yang bisa IP lakukan untuk bisa bekerja sama konsumen, atau sebenarnya konsumen penerbangan itu ada asosiasinya pada perkumpulannya gitu, atau menurut Pak Alvin bagaimana? Ada dari situ. Ada. Karena maskapai kan ada nih. Maskapai kalau di Indonesia kan Maskapai ada ada. IATA gitu kan gitu. Kalau di Indonesia IP di dunia pun ada organisasi juga, ada IATA, ada ICAO gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi organisasi mungkin ada kesamaan atau mempunyai suatu objektif yang sama nih kalau kita lihat nih, supaya kita bisa menggerakkan lagi supaya rutenya jadi bertambah gitu kan antar organisasi itu. Tidak jarang ya, teman-teman juga nanya, kok APJAPI, Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan, kok malah teriak-teriak harga tiket nggak boleh naik. Nah, kalau sekarang kita datanya ini sudah jelas, karena tiket nggak boleh naik, tidak menguntungkan, airlines berhenti mengoperasikan rute-rute tertentu. Nah, kan susah. Yang mau terbang nggak ada yang melayani. Ya kan lebih baik harganya itu dibuat wajar, airline juga bisa hidup secara wajar, ada keuntungannya, penumpang juga mendapatkan pelayanan. Tapi kalau harga ditekan terus, airline-nya nanti nggak bisa hidup, nggak ada yang melayani juga kan. Jadi yang kita minta yang wajar-wajar aja lah gitu. Jadi memang ada pergerakan dari asosiasi pengguna jasa penerbangan untuk ini. Ngomongin organisasi jadi kayak pengen nerusin diskusi kita mengenai kenapa orang stakeholder di penerbangan itu harus berorganisasi gitu kan. Karena kalau menurut Pak Alvin gimana? Kayak kita sebagai pilot nih. Kami berdua sebagai pilot itu kan kenapa kita harus berorganisasi? Gitu. Kenapa para profesi-profesi dunia penerbangan itu harus membentuk satu organisasi untuk kita? Tapi menurut Pak Alvin dari sisi konsumen gimana? Kalau pengacara aja ada organisasinya, dokter ada organisasinya, perawat ada organisasinya, konsumen aja ada organisasinya. Karena apa? Karena ada kepentingan-kepentingan bersama yang tidak efektif kalau kita bicara sendiri-sendiri. Tapi kalau disuarakan bersama, itu akan lebih efektif. Saya kalau ngomong ini pendapat saya pribadi, emang lu siapa gitu kan. Tapi kalau saya bicara anggota saya sekian banyak, itu beda. Iya. Kemudian juga
karena ada kepentingan bersama, ada masalah-masalah bersama. Asosiasi ini kan menjadi forum untuk berbagi, bertukar informasi, kemudian berbagi pengalaman. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Tempat tinggal kita aja ada RT kan? Ya wajar aja. Justru kalau nggak ada asosiasi pilot, saya akan bertanya-tanya, ini kenapa profesi nggak ada asosiasinya gitu? Nah itu jadi diskusi kayak kenapa IP itu harus ada gitu kan? Karena kita bayangkan begini, penerbangan itu kan banyak regulasi ya, kan banyak aturan-aturan yang dibikin oleh regulator. Pemerintah gitu kan, yang dibikin oleh pemerintah gitu. Nah, bayangkan aja kalau ada ratusan negara memiliki regulasinya masing-masing sendiri-sendiri. Itu kan kita untuk terbang lintas negara pasti akan membingungkan kan. Jadi para negara pun, para regulator dia harus bergabung dalam asosiasi gitu. Gitu kan. Nah, kalau di penerbangan itu namanya ICAO, International Civil Aviation Organization, mereka bergabung di sana para regulator. Gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, walaupun ICAO itu adalah salah satu badan dari PBB, dia itu nggak bisa berdiri hanya regulator. Dia harus menarik stakeholder penerbangan yang lain gitu, mengundang gitu. Pelaku-pelakunya, airline-nya harus diundang. Mereka berkumpul di IATA. Di Indonesia ada INACA gitu kan. Nah, kalau pilotnya pun begitu juga gitu loh. Jadi ICAO mengundang IFALPA, International Federation of Airline Pilot Association gitu. Nah, IP adalah anggota dari IFALPA gitu. Kita harus menyuarakan ketika ada masalah-masalah yang dibilang sama Pak Alvin itu supaya kita menyelesaikan problem-problem tersebut di sisi regulator gitu. Dan regulator itu juga butuh masukan dari kita, stakeholdersnya. Karena kita yang berhadapan langsung sama situasinya kan setiap hari ya. Dalam administrasi publik, regulator itu harus sensitif terhadap subjek yang diatur. Kita nggak bisa buat peraturan nggak tahu pelaksanaannya gimana, nggak akan efektif dan justru akan menciptakan konflik nantinya. Betul. Contohnya RVSM, Reduced Vertical Separation Minima. Dulunya itu kalau di atas 29.000 ke atas itu kan terbang separation-nya 2.000 feet, gitu kan. Nah, airline kan meminta kalau 2.000 feet mereka saling berkompetisi rebutan di rute tersebut, jadi nggak bisa membawa penumpang kan gitu. Nah, jadi ngatakan kepada regulator saya kepengen dirapatkan jadi 1.000 feet gitu. Nah kalau di reduce dari 1.000 feet, nah yang stakeholder yang akan menerbangkan siapa? Kan pilot kan? Tuh. Dari pilotnya bertanya, tapi itu ada konsekuensi dan ada resiko tuh gitu. Pabrik bisa nggak membuat altimeter yang lebih akurat gitu. Kalau misalnya belum bisa membuat akurat, jangan dikasih 1 saya di pesawatnya, tapi saya dikasih 3 gitu. Jadi supaya menjadi redundancy gitu kan. Contohnya kayak begitu. Jadi ketika berbicara di level ICAO itu stakeholdernya ada semua. Makanya di situ kita mesti berorganisasi. Tapi bukan hanya itu aja, tapi banyak banget tuh. Ya kan, RNAV, RNP caranya approach gitu kan. Ngomongin flight time limitation gitu. Itu semua kayak tadi kita ngomong terbang malam gitu kan. Itu harus dibicarakan juga di level itu gitu kan. Dan banyak banget karena kan pekerjaan kita ini kan semuanya penuh dengan regulasi-regulasi ya. Kita tidur aja ada regulasinya. Ada regulasinya, kan? Ada istirahatnya ada regulasinya. Jadi kayak apa yang dimakan, apa yang diminum pun diatur. Ada diatur. Yang satu boleh makan, yang satu nggak boleh. Tunggu dulu setengah jam baru kayak hal kayak gitu kan. Kayak ya ampun. Tapi tetap semangat jadi pilot kan? Tetap dong. Tetap oke. Soalnya dibayar. Tapi tanggung jawabnya besar. Iya, tanggung jawabnya besar banget. Tapi itu yang saya senang itu melihat di Indonesia makin banyak pilot perempuan. Oh iya. Itu suatu kemajuan. Ya, alhamdulillah sudah mulai banyak. Dan para pilot laki-laki harus was-was, posisinya juga terancam ini. Nggak dong, kita kan saling bekerja sama. Tadinya saya nggak mau ngomong apa-apa gitu kan. Karena kayak seolah-olah itu kayak kok dibedakan antara perempuan dan laki, padahal pilot ya pilot gitu. Semua kita tuh tapi saling dulu kan bekerja ada sama. ini pilot itu kerjaan laki-laki, perempuan itu. Memang sempat ada stigma kan, kayak dulu gitu. Kan perempuan itu pramugari gitu kan. Sekarang kan enggak, sekarang lebih terbuka. Karena juga kan semakin maju ya semuanya, pemikiran orang-orangnya, teknologinya. Nah, ini masuk ke teknologi nih. Captain Papa nih yang udah senior banget
di dunia penerbangan kan. Ngomongnya tuh kayak Nggak, soalnya zaman dulu sama zaman sekarang pasti beda dong. Di mengenai teknologi di dunia penerbangan tuh pasti beda dong. Iya. Paling simpel, saya kan anak baru. Jadi yang paling simpel adalah kalau dulu tuh nulis-nulis di buku. Oke. Sekarang tuh apa-apa ada di dalam iPad. Iya. Ya kan? Beserta teknologi-teknologi lain. Mungkin pesawat juga dulu masih kita sebutnya sih meteran air. Meteran air. Oke. Masih meteran analog ya kan? Sekarang digital. Sekarang udah digital gitu. Glass cockpit. Udah glass cockpit deh. Nah, menurut Captain sendiri ini tuh suatu ancaman atau kemudahan dalam pekerjaan? Ini saya tahu nih arahnya kemana nih. AI baru ngebaca nih, ya kan. Tapi saya tuh orang yang penganut setiap teknologi itu membuka lapangan kerja baru. Setiap teknologi yang baru itu akan memudahkan orang yang sudah ada, tetapi dia membuka yang baru lagi. Gitu. Barunya itu mungkin nggak directly dalam aviation, ya, tapi akan membuka di industri-industri lain. Karena kalau teknologi itu ancaman bagi manusia, itu nggak akan terdevelop, gitu. Nggak akan mungkin dia terdevelop. Atau ada pun teknologi yang seperti itu pasti nanti dia akan punah dengan sendirinya si teknologi itu, gitu loh. Karena manusia nggak akan memakai itu karena tidak memberikan nilai tambah bagi dia, gitu. Tapi kalau memberikan nilai tambah bagi semua manusia, saya yang berpendapat begitu. Soalnya ada juga yang berpendapat bahwa teknologi akan mengurangi pekerjaan manusia. Gitu. Pekerjaan manusia yang directly involved di situ. Kayak contohnya begini. Dulu di dalam kokpit secara kayak 100 tahun yang lalu gitu ya. Di dalam kokpit itu mungkin ada 5 orang gitu. Penerbangnya 2, ada flight engineer-nya, terus ada navigator dan ada komunikator, ada radio teleponi, orang radio teleponi di situ. Tapi dikecilkan, tetapi bukan berarti terus nggak ada fungsi tersebut, gitu loh. Fungsi tersebut ada tapi tidak di dalam kokpit aja, gitu. Jadi malah menambah di luarnya. Jadi kalau kita lihat pesawat yang lama nih 747-200, ya, ketika 747-200 itu ada, dia mengemploy berapa orang, ya directly. Sekarang 747-800 dia mengemploy berapa orang, mempekerjakan berapa orang, gitu. Ketika dia lagi parkir, lagi transit, gitu. Tetapi embel-embel di luarnya itu semakin banyak. EFB, Electronic Flight Bag. Electronic Flight Bag. Gak mau minum dulu. Gitu kan. Jadi seolah-olah itu kayak mengurangi tulisan, gitu. Tetapi itu menambah pekerjaan lain di mana harus memaintain si tim EFB-nya. IT-nya yang harus, pasti begitu semua, gitu loh. Apakah itu IT, apakah industri lain, pasti akan menambah satu pekerjaan. Saya percaya yang seperti itu. Jadi saya selalu mengembrace teknologi. Teknologi bagus saya embrace, teknologi bagus saya embrace, gitu. Gitu. Ini kan ngomongin AI, nanti pilot terbangnya sama AI. Enggak dong, jangan dong. Tapi sebenarnya udah tuh di sisi positifnya, kalau memang nanti pilot itu terbang sama AI, kan sampai langsung jadi kapten. Amin. Jadi mikir lagi. Iya kan, gitu. Tapi anyway, di sisi bagusnya sebenarnya AI itu sudah ada sekarang, gitu. Kita sudah pakai, gitu. Hal-hal simple kayak autopilot, itu juga bisa dibilang it's a form of artificial intelligence. Dia mengulang-ulang kan untuk mempermudah kegiatan kita supaya kita bisa mengerjakan hal yang lain, kita bisa memikirkan hal yang lain. Benar-benar. Gitu. Jadi sebenarnya itu membantu kita ya. As long iya, as kalau digunakan kita dengan benar dan gak muluk-muluk gitu. Sampai mau menggantikan. Jadi bukan menggantikan tapi mengubah fungsi pilot. Mengubah fungsi pilot. Nah, kalau Pak Alvin sendiri ngelihatnya ini sebagai pengamat dan pengguna jasa penerbangan ya, itu menilainya sebagai transformasi atau ancaman? Di dunia ini hanya ada 2 pilihan, beradaptasi dengan perubahan atau punah. Dan perubahan itu terus terjadi. Karena kalau nggak ada perubahan kita nggak berevolusi sampai hari ini kan. Dan kita kan manusia ini selalu bergerak, ingin selalu lebih baik, lebih praktis, lebih mudah, lebih nyaman, lebih murah. Kita lihat desain pesawat saja, dulu nggak ada pesawat pakai winglet, nah, kan. Kemudian dulu membuat pesawat itu berat-berat, sekarang composite body. Itu semuanya berubah. Jadi manusia itu didorong oleh teknologi
untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai lebih tinggi, yang lebih strategik. Yang manual, yang repetitif biarin mesin aja yang jalan. Nah, termasuk di kokpit. Di kokpit memang kelihatannya pilot nggak apa-apa, tapi ini kan mata jalan terus, instrumen dicek terus kan, cek, navigate, communicate, itu kan jalan. Kalau nanti ada sesuatu yang abnormal, nah itu di sana Barulah ketahuan perang. kaliber pilotnya seperti apa. Itulah sebabnya pilot setiap 6 bulan harus ada training, updating dan sebagainya, upgrading bahkan. Jadi ya itu, dan jangan lupa sekarang ada wacana ya, Airbus itu kan mewacanakan single pilot. Nah, kalau pilot satu-satunya di pesawat itu tiba-tiba incapacitated, dia tiba-tiba sakit, terus mau apa gitu. Memang ada AI juga, tapi bayangin, saya naik pesawat, kemudian biasa kan announcement dari pilotnya kan, Bapak Ibu selamat siang, selamat datang di penerbangan bla bla bla. Saya adalah pilot Anda dan hari ini saya working from home. Kira-kira working from anywhere ya. Iya. Kira-kira penemunya enggak deh, gue minta keluar aja deh. Iya kan? sih. Ya, saya melihatnya minimal 10-20 tahun lagi masih seperti itu. Dan jangan lupa drone sekarang. Drone ini sebetulnya teknologi itu udah ada. Dan sudah diterbangkan, bahkan di Indonesia juga sudah ada drone yang sudah diuji terbangkan membawa penumpang. Drone ini juga ada kategorinya yang masih directly piloted, pilotnya ada di dalam pesawat itu. Ada yang remotely piloted, pilotnya nggak ada tapi tetap diterbangkan oleh pilot dari tempat lain. Ada yang full autonomous. Full autonomous itu full ya udah mesin semua. Jadi kalau mau diterbangkan pesawat, teknologi itu udah ada, tapi tidak bisa serta-merta diterapkan di transportasi udara, karena kembali lagi yang dibawa itu nyawa ratusan orang, resikonya terlalu besar. Kalau ada yang nggak beres, resiko ratusan nyawa itu luar biasa. Karena statistiknya itu memang begitu, Nes. Jadi di out of insiden accident itu 70%-nya kan memang ada keterlibatan human factor. Tapi yang tidak pernah dipublikasikan itu juga dari jutaan penerbangan yang diselamatkan oleh manusia itu berapa banyak? Itu jauh lebih banyak gitu. Itu jauh lebih banyak gitu. Nah, itu tidak didata kan gitu. Karena kalau tidak ada kejadian apa-apa ya terkadang tidak terekor gitu. Sebenarnya normal gitu. Nah, ya hanya dipublikasikan ketika ada insiden accident itu 70%-nya disebabkan oleh human. Jadi human itu ada dua bisa. Dia menyebabkan dan menyelamatkan. Iya, semuanya begitu gitu. Dan sampai saat ini kita masih bersyukur bahwa tetap di desain daripada kokpit itu tetap two man operation gitu. Karena dari Europe, dari Amerika sudah setuju bahwa di tahun ini mereka akan tetap two man operation. Unless human judgment itu tetap dibutuhkan. Iya, betul. Ya, karena yang bisa menyelamatkan hanya manusia juga. Gitu. Selalu akan ada hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Gitu. Selalu ada itu, selalu ada surprise, selalu ada startle gitu. Makanya training resiliency, ngomongin ketangguhan daripada otak manusia itu ketika terbang itu sangat diperlukan sekarang. Gitu kan. Jadi training mengenai human, bagaimana manusia itu secara kognitif itu bisa tangguh gitu ya. Dengan training yang diberikan, minimum training yang diberikan. Ketika ada suatu event, ada suatu insiden dia di dalam penerbangan, terus belum pernah ada training dan belum pernah ada sebelumnya, itu dia tetap bisa menghandle si insiden tersebut gitu loh. Tidak panik ke sana. Iya, betul, tidak panik gitu. Tapi susah, yang namanya manusia pasti panik. Iya, pasti ada. Itu manusiawi karena kita manusia gitu. Nah, tapi gimana caranya men-training supaya tidak panik? Kan jadi di overtrain dia. Di training berulang-ulang, makanya tiap 6 bulan sekali diulang-ulang gitu kan. Dan disitulah pentingnya kesehatan mental. Kan ketika kita ini kondisi segar, mental segar, itu cara berpikir kita beda, cara bertindak kita beda.
Tapi ketika kita lagi nggak usah ngomong mental fatigue lah, lagi di rumah, lagi berangkat kerja, bertengkar dengan istri kayak, Oke. udah kan? Udah deh tuh Ada semuanya deh gangguannya. tuh. Iya, terganggu sih, Iya. terganggu. Walaupun mitosnya tuh bilang masalah di rumah, tinggal di rumah, jangan dibawa Nggak kokpit. bisa, Nggak bisa. manusia. Aku tuh akan terpengaruh gitu. Tapi kita ngomongin mental health dan ngomongin fatigue mungkin akan ada di episode-episode Iya. selanjutnya kita akan Itu ngomongin ini. dibahas lebih Iya, dalam iya, lagi betul, itu. betul, Pak. Spesialis, saya bukan spesialis ya, saya cuma provokator aja. Nanti di tanggal Iya, ntar 29 kita akan IPI akan ada pertemuan mengenai mental health bagi anggota Ikatan Pilot Indonesia. Boleh datang siapa aja, itu rapat ngomongin mengenai mental health awareness gitu, dan mungkin kita akan omongin lagi ya Pak Produser di episode-episode selanjutnya mengenai mental health seperti ini. Tapi menariknya begitu, teknologi manusia penerbangan akan selalu bergandengan tangan sih. Nggak akan bisa lepas sih. Karena penerbangan Iya itu sih. kan teknologi juga. Iya. Itu melawan kodrat, kan manusia kan kodratnya bukan terbang. Iya. Ya. Tapi ngakalin dengan teknologi kita bisa terbang. Iya benar sih. Itu yang menarik, sampai ngomongin kodrat kita. Ini kayak perlu satu episode sendiri tentang kodrat dan Iya, tentang kodrat, penerbangan tentang the ini. meaning of life, Pak. The meaning of flying, the art of flying gitu kan. Oke. Ya menarik banget nih pembahasan hari ini. Aku berharap bisa lebih banyak lagi ya, Pak. Iya. Lebih lama lagi. Tolong boleh lebih lama lagi Pak Produser. Tapi waktunya udah cukup, udah nggak berasa, kita udah ngobrol kapan-kapan sejam kita lanjut lagi. lebih. Mungkin pesan-pesan, Pak. Ya. Bapak sebagai pesan-pesan. pengamat penerbangan yang sudah mengamati puluhan tahun, bagi generasi muda, para penerbang pilot ini, memotivasi mereka pada saat ini, bagaimana Pak? Iya, untuk pilots itu kebetulan cucu saya itu juga usianya baru 12, tapi sudah tanya pada saya, kalau nanti saya jadi pilot gimana? Buat saya itu pilihan kamu. Tapi yang penting kamu sekolah dulu yang benar. Pada saatnya kamu harus tahu persis ini profesinya seperti apa. Jangan lihat tadi glamornya begini ya. Karena glamour itu cuma di kulit aja. Kehidupan seorang pilot itu seperti apa, pengorbanannya seperti apa. Kemudian juga komitmen. Enggak gampang loh, setiap 6 bulan itu masuk kelas lagi. Apalagi seperti Kapten Papa ini udah senior. Tapi ketika di dalam ya jadi murid lagi kan. Iya, benar. Jadi murid lagi, diuji lagi. Wajib jaga kesehatan. Begitu nanti hasil tes kesehatannya tidak memenuhi standar, grounded. Nah, grounded penghasilan turun lagi kan. Iya, jadi benar. kembali lagi, pilot itu adalah sebuah profesi. Untuk menjadi pilot harus tahu persis konsekuensinya apa. Dan ketika memilih suatu profesi, it's your way of life. Ini adalah jalan hidup. Bukan sekedar orang datang kerja pulang, udah enggak, jalan hidup. Karena apa? Tiap hari terbang itu ratusan nyawa. Jadi ya kembali lagi, kalau memang jiwanya terpanggil, yes. Tapi kalau sekedar cari glamour, forget it lah. Jangan. Ya. Banyak pekerjaan lain yang bisa mendapatkan itu soalnya. Betul. Kemudian juga kembali lagi, orang bekerja bukan semata-mata untuk duit. Betul. Ya, duit itu penting, hati. ya. Tapi tidak hanya untuk duit. Satu, untuk pengembangan kepribadian kita. Kita selalu tambah pengetahuan, tambah keterampilan, tambah jejaring. Kemudian juga ada jenjang karier. Kemudian yang kedua adalah kepuasan. Kerja puas enggak? Happy tidak? Kalau yang kerjanya cari glamour, sekedar cari duit, ya akan segitu-segitu aja, nggak akan maju. Jadi kepada pilot sekarang yang sudah punya pekerjaan, saya mendorong, jiwailah pekerjaanmu. It's your life. Karena banyak juga yang sudah lulus, sudah punya pilot license,
belum bisa dapat Benar. pekerjaan. Benar. Benar Itu. banget. Nah, kita kan juga harus mikirkan yang sudah lulus belum punya pekerjaan seperti apa. Karena untuk dapat private pilot license saja nggak cukup 1 M itu. Iya. Mahal banget ya sekarang ya. Tapi Aduh. iya, zaman sekarang. Tapi jadi dari dulu sih. Dari dulu sudah Dari mahal dari ya. dulu memang Tapi memang sekarang makin sudah mahal iya kan lagi kan kayak. sekarang makin mahal dan makin tidak banyak perusahaan itu maskapai yang Iya. memberikan Iya. yang mau menyekolahkan Iya, gitu. iya. Karena dipandang orang pasti akan kepengen gitu. Ya, saya untungnya saya dapat BPL-nya udah 20-an tahun yang lalu. Jadi saya kebayang kalau sekarang saya juga mikir-mikir untuk Iya. Anehnya itu memang kalau di awal gitu kan, di awal itu mau jadi pilot. Jadi kita tuh harus tahu mengenai pesawat. Kita harus tahu mengenai teknis, gimana cara nerbangin pesawat, gimana caranya take off landing approach gitu. Tapi begitu masuk setahun 2 tahun gitu baru sadar gitu. Oh, ternyata saya harus menguasai ilmu komunikasi ya. Iya. Benar. Ternyata saya harus menguasai yang namanya bagaimana membentuk suatu tim ya. Iya. Iya. Ternyata saya harus tahu mengenai bagaimana relationship dengan penumpang ya. Iya. Gitu. It's Itu about begitu gitu. leadership Iya, kan, tentang kepemimpinan Betul, di sana. betul. Jadi banyak hal-hal yang kayak pada waktu itu nggak pernah kepikir, oh ternyata saya harus tahu mengenai manusia, mengenai diri saya ya gitu. Jadi begitu jadinya gitu kan. Oh Iya kan? iya gitu. Iya Kayak kan? nggak kebayang gitu kayak pada saat memilih Menjadi berprofesi menjadi pilot tuh kayak yang kita bayangin kan. Ya pokoknya nanti pesawatnya ini harus ngerti cara terbangnya, kenapa pesawat bisa terbang, pasti kayak gitu kan ya. Pernah harus kepikiran kayak skor bahasa Inggris gue harus kan nggak pernah kan. nggak Iya, pernah itu lagi dia. kayak Dan jangan lupa itu untuk mengimbangi pilot juga. Airnav itu juga menyekolahkan. Jadi angkatan pertama ini ada 6 petugas air traffic controller yang disekolahkan untuk ngambil PPL. Oke. Oh, oke. Dengan harapan supaya mereka juga paham ya lingkungan kerja di kokpit itu seperti apa. Iya. Dan saya Iya. sempat mewawancara salah satu yang ikut program itu. Oh, ini pengakuannya. Sekarang kami jadi paham, Pak. Jadi ketika misalnya pesawat itu sedang mengalami masalah, itu beri pilot waktu untuk mengatasi di dalam. Jangan nanti yang kami yang di bawah ini panggil terus itu. Hal-hal seperti itu kan. Jadi ini kan juga perubahan juga. Airnav juga menyadari untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, mereka juga harus lebih sadar working environment di kokpit itu seperti apa gitu. Iya, ya dulu di flying school saya ada beberapa memang untuk menjadi ATC dia harus PPL. Ya. Jadi dia mengerti. Jadi dia kayak membantu untuk menyelesaikan misi si para pilotnya. Itu udah bagus sih, udah bagus. Ya. Dan Indonesia sekarang udah ngikutin negara-negara yang lain yang best practice-nya udah mulai diterapkan, dan semoga itu juga membuat pekerjaan pilot itu lebih kondusif. Iya, betul. Karena ngomongin menjadi pilot, makanya kalau saya teorinya itu adalah suatu kehidupan. Jadi menjadi seorang pilot itu tidak melulu harus bekerja di carrier di penerbangan gitu loh. Karena di penerbangan itu kan dibutuhkan aviation law dibutuhkan, aviation medicine dibutuhkan gitu kan. Jadi kalau pilot tapi pekerjaannya dokter, pilot pekerjaannya pengacara gitu, itu tetap dibutuhkan, nggak apa-apa. Politikus, iya, benar. Pilot tapi politikus DPR gitu. Memang diperlukan untuk menyuarakan si suaranya pilot. Jadi once you are a pilot, you always going to be pilot gitu. John Travolta kan juga punya dia pilot license. Dia punya pilot license. Harrison Ford juga punya pilot license juga. Karena yang dibutuhkan, yang satu hal yang diberikan dunia penerbangan buat dunia, gimana sih? Diberikan industri penerbangan buat dunia gitu. Itu kan adalah mengenai kedisiplinannya seorang pilot gitu. SOP gitu kan. Itu sampai semuanya mencontoh dari penerbangan. Kenapa harus ada SOP gitu? Kenapa harus ada checklist? Nah, checklist itu hadiahnya tuh. Hadiah dunia industri penerbangan untuk dunia. Jadi orang tuh memakai checklist. Oh, itu dari penerbangan. Jadi secara sejarahnya yang namanya checklist itu dan itu diterapkan dalam ini manajemen perusahaan juga. Iya. Jadi untuk dari manajemen punya dia ada checklist. So itu adalah hadiah. So that is that.
Menarik banget ya ampun, terlalu banyak insight yang aku dapatkan hari ini. Menyenangkan sekali obrolannya bersama para senior-senior Iya, dan terima Pak kasih Alvin. Bapak Alvin. Terima kasih banyak ya Terima Pak kasih, Alvin Atas atas waktu Oke. hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi Amin, di lain semoga. kesempatan, bisa ngobrol lagi lebih banyak tentang dunia aviasi yang ternyata tuh dalamnya banyak banget ya. Kita coba lihat dari luarnya aja. Kita aja, saya aja yang ada di dalam dunia ini tuh masih banyak banget ternyata yang saya tuh nggak tahu gitu. Semoga aja nih bisa menjadi insight ya buat teman-teman Semoga. semuanya Ya. untuk punya pandangan baru mengenai dunia aviasi. Dan buat kamu yang lagi nonton IP Talks, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Ikatan Pilot Indonesia dan follow IP di Instagram @ikatanpilot_indonesia biar nggak ketinggalan episode berikutnya tentang dunia aviasi di Indonesia dari sisi yang belum pernah kamu dengar. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap aman, terbang tinggi, dan jaga semangatmu.